Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra, NPM 20330006. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Ageng Sinda Pratiwi, NPM 20330002, Clara Zetia Monica 20330009. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu sejarah perkembangan optik dan listrik magnet. Yang pertama, periode perkembangan optika. Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Bidang optika biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Gejala yang sama juga terjadi di sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik. Dan juga gejala serupa seperti pada sorotan partikel muatan atau target beam. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanik kuantum. Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang periode-periode perkembangan optika. Yang pertama, periode pertama antara zaman purbakala sampai dengan 1500. Mozi 476 sebelum Masehi sampai 486 sebelum Masehi. Seorang ideologi besar dan politisi dan ilmuwan alam. Dalam pembacaannya, film dokumenter pertama tentang optik di dunia menggambarkan pengetahuan optik dasar, termasuk definisi dan menciptakan visi propagasi cahaya dalam garis lurus, lubang jarum, pencitraan, hubungan antara objek dan gambar di pesawat cermin cembung, dan cermin cekung. Eolit Yunani 275 sebelum Masehi sampai 330 sebelum Masehi. Ia mencatat bahwa perjalanan cahaya dalam garis lurus dan menjelaskan hukum refleksi. Selanjutnya, Claudius Ptolemy Yunani 90 Masehi sampai 168 Masehi. Dalam terjemahan Latin dari abad ke-12 dari bahasa Arab yang ditugaskan untuk Ptolemy sebelum stud refleksi, termasuk refraksi atmosfer, yang menyarankan bahwa sudut bias sebanding dengan sudut insiden. Roger Bacon, Inggris 1214 Masehi sampai 1292 Masehi. Ia menganggap bahwa kecepatan cahaya yang terbatas dan itu disebarkan melalui media dengan caranya analog dan propagasi suara. Selanjutnya, Leonardo da Vinci, Italia 1452 sampai 1519. Sebagai seorang seniman terkenal di dunia dan ilmuwan, visioner pengamatan dan sketsa, merintis studi tentang anatomi manusia, membuka jalan penemuan masa depan di bidang medis. Ia berbicara panjang lebar pada optik fisiologis mengenai mata manusia. Al-Kindi 801 Masehi sampai 873 Masehi. Ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik. Hasil kerja kerasnya mampu menghasilkan pemahaman baru tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip visual. Ibnu Sal 940 Masehi sampai 1000 Masehi. Sarjana muslim lainnya yang mengembangkan ilmu optik secara matematis setara dengan hukum Snell. Dia menggunakan hukum tentang pembiasan cahaya untuk memperhitungkan bentuk-bentuk lensa dan cermin yang titik fokus cahaya berada di sebuah titik di poros. Ibnu Al-Haytham 965 Masehi sampai 1040 Masehi memecahkan misteri tentang lintasan cahaya melalui berbagai media melalui serangkaian percobaan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Keberhasilannya yang lain adalah ditemukan teori pembiasan cahaya terhadap warna.
Kamal Aldin Alvarez 1267 Masehi sampai 1319 Masehi. Seorang ahli fisika muslim terkemuka dari Paris, Persia. Dengan kontribusinya tentang optik serta teori angka, Alvarez berhasil merevisi teori pembiasan cahaya yang dicetuskan para ahli fisika sebelumnya. Periode 2 sekitar 1550 sampai 1800. Yang pertama Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Selanjutnya Van Roentgen Wilbert Snell Belanda 1580 sampai 1626. Tiga René Descartes Prancis 1596 sampai 1650. Yang keempat Francesco Maria Grimaldi Italia 1618 sampai 1663. Yang kelima Robert Hooke Inggris 1635 sampai 1703. Yang keenam Isaac Newton Inggris 1642 sampai 1727. Yang ketujuh Christine Huygens Belanda 1629 sampai 1665. Periode 3 periode singkat 1800 sampai 1890. Yang pertama Thomas Young Inggris 1773 sampai 1829. Yang kedua Etienne Louis Malus Prancis 1755 sampai 1812. Yang ketiga David Brewster Skotlandia 1781 sampai 1868. Yang keempat Dominique Jean Francois Arago Prancis 1786 sampai 1853. Yang kelima Augustin Jean Fresnel Prancis 1788 sampai 1827. Yang keenam Simeon Clerk Maxwell Prancis 1781 sampai 1840. Yang terakhir James Clerk Maxwell Skotlandia 1831 sampai 1879. Periode 4 tahun 1887 sampai 1925. Albert Einstein Jerman 1879 sampai 1955 menjelaskan efek fotolistrik pada dasar bahwa cahaya adalah terkuantisasi yang kuanta kemudian menjadi dikenal sebagai foton. Periode 5 tahun 1925 sampai dengan sekarang. Yang pertama Michelson Amerika 1852 sampai 1931. Yang kedua Walter Weizsäcker Jerman 1872 sampai 1950. Yang ketiga Denis Jabor Hongraya 1900 sampai 1979. Yang keempat Arthur Swallow L Amerika 1921 sampai 1999. B. Periode perkembangan listrik magnet. Listrik pertama kali ditemukan sekitar 2500 tahun lalu. Sejarah awal mula ditemukannya listrik adalah seorang cendekiawan Yunani yang bernama Thales dan Melitus yang mengemukakan fenomena batu ambar yang bila digosok-gosokkan dengan kain-kain dapat menarik bulu atau jerami. Pada tahun 1600 Masehi, seorang dokter dari Inggris William Gilbert mengemukakan bahwa selain batu ambar masih banyak lagi benda-benda yang dapat diberi muatan dengan cara digosok. Oleh Gilbert, batu tersebut diberi nama elektrika. Kata elektrika diambil dari bahasa Yunani yaitu elektron yang artinya ampere. Pada tahun 1646, seorang dokter penulis Inggris Thomas Brown menggunakan istilah elektrik yang diterjemahkan listrik ke dalam bahasa Indonesia. Setelah era Thomas Brown,
Kelistrikan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai tokoh penemuan mulai bermunculan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1670, Otto von Gusch adalah seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Jerman. Beliau menemukan bahwa listrik dapat mengalir melalui suatu zat. Pada awal tahun 1700, peristiwa hantaran listrik juga ditemukan oleh Stephen Gray. Lebih jauh, Gray juga berhasil mencatat beberapa benda yang bertindak sebagai konduktor dan isolator listrik. Pada awal tahun 1700, Charles Duffy adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis. Ia mengamati bahwa muatan listrik terdiri dari dua jenis cahaya, menemukan faktor bahwa muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Pada tahun 1786, Charles Augustin dan Coulomb adalah seorang ahli fisika yang berasal dari Prancis. Dia mengadakan eksperimen untuk menyelidiki interaksi antara benda-benda bermuatan listrik. Pada tahun 1775 sampai 1836, André Marie Ampère adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis. Dia menjadi pelopor di bidang listrik dan dinamis elektrodinamika. Pada tahun 1827, George Simon Ohm adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Dia menjelaskan kemampuan beberapa zat dalam mengantarkan arus listrik dan mengemukakan hukum Ohm tentang hantaran listrik. Bunyinya, hukum Ohm adalah kuatang mengalir dalam suatu pengantar berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pada tahun 1830, Joseph Henry adalah seorang ahli fisika yang berasal dari Amerika. Dia menemukan bahwa medan magnet yang bergerak akan menimbulkan arus listrik induksi. Pada tahun 1840, James Prescott Joule adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, dan Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Mereka mendemonstrasikan bahwa listrik merupakan salah satu bentuk energi pada masa ini. Teori-teori atau konsep-konsep kelistrikan mengalami penyempurnaan dari sumbangan-sumbangan pemikiran dari beberapa tokoh fisika. Pada tahun 1820, Hans Christian Einstein menemukan bahwa kawat-kawat yang dialir arus listrik dapat menolak jarum kompas. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus timbul medan magnetik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuat suatu penemuan penting. Michael Faraday menyimpulkan bahwa jika magnet didekatkan, yang bergerak adalah kawatnya yang dialiri arus listrik. Bekerja atas dasar dugaan ini, dia berhasil membuat suatu skema yang jelas di mana kawat akan terus-menerus berputar berdasarkan dengan magnet sepanjang alur listrik dialirkan di kawat. Penemuan ini merupakan motor listrik pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat suatu benda bergerak. Penemuan berupa penggunaan arus listrik untuk membuat benda bergerak adalah membuka jalan yang luar biasa untuk penemuan-penemuan motor listrik. Selanjutnya, pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa bila mana magnet dilalui sepotong kawat, arus akan mengalir di kawat sedangkan magnet bergerak. Keadaan ini disebut pengaruh elektron magnetik, dan penemuan ini disebut hukum Faraday, dan pada umumnya dianggap penemuan Faraday yang terpenting dan terbesar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam ucapan atau penyampaian, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.